mengganggu panjenengan ini ya. Ada dua waktu kebetulan Pak ini Pak. Oke, siap Oh, bisa dilanjutkan. terima kasih Pak. Ini Pak ada beberapa hal yang jadi menurut saya di sini ya. Ingin mengetahui lebih lanjut panjenengan di sini kan sebagai wakil kurikulum ya Pak nih kan secara tidak langsung kan sebagai tangan kanannya dari Bapak Kepala Sekolah. Nah tentunya Pak ya dalam menghadapi sekolah yang begitu besar seperti ini dalam tingkatan SMA tentu kan nggak lepas dari suatu masalah. Dihadapan mungkin masalah dengan murid, mungkin masalah dengan guru, ya bahkan mungkin juga masalah juga dengan karyawan kan mesti ada ya masalah-masalah seperti itu. Nah tujuan saya kali ini nih Pak, ini menginginkan lebih jauh Pak, pengen tahu lah pengen mengetahui lebih jauh ketika panjenengan itu dihadapkan dalam suatu masalah dan penyelesaiannya nanti seperti apa. Ya. Nah ini Pak terkait dengan suatu kasus nih, itu kan ada yang kita namakan sebagai dilema etika. Dilema etika itu kan suatu keadaan di mana kita itu dihadapkan dalam suatu nilai yang benar dan juga benar dari dua sisi sama-sama benar. Nah, ketika kita dihadapkan seperti itu, kita kan kesulitan juga Bapak untuk mengambil keputusan. Nah, kira-kira ini Pak, ketika panjenengan sebagai wakil kurikulum di sini, pernah nggak dengan menghadapi suatu kasus seperti itu atau masalah yang dihadapkan seperti itu? Oke. Sesuatu masalah di sebuah lembaga itu kan pasti ada, sehingga perlu pemikiran yang jernih untuk bisa menyelesaikan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, maka kita kembali satu kepada aturan. Jika aturannya itu memperbolehkan, maka kita pakai aturan itu. Ketika ada sesuatu yang menurut aturan itu benar, kemudian di suatu kondisi juga wah ini harus dilaksanakan, maka kita menggunakan skala prioritas. Jadi yang lebih penting itu yang kita dahulukan. Artinya segala sesuatu yang penting itu yang tidak mungkin nanti bisa terulang lagi, maka itu harus kita utamakan. Untuk dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pada event pembelajaran itu ada perintah, wah ini ada bupati yang mau datang, maka diperintahkan untuk menyambut kedatangan bupati. Maka kewajiban untuk KBM ini kan kewajiban dengan aturan harus untuk KBM, tapi kita harus berani mengambil keputusan. Kita kasih waktu beberapa menit sesuai dengan kebutuhan untuk anak-anak itu ikut menyambut kedatangan bupati, katakan seperti itu. Nah, ini kan satu sisi melanggar peraturan karena jam KBM kok ada kegiatan seperti itu, tapi mau gimana lagi, kita harus berani untuk mengambil keputusan. Semuanya harus berjalan seperti itu kira-kira. Tergantung ini Pak ya, tergantung prioritasnya Pak ya, mana yang perlu didahulukan. Sama-sama benar, KBM itu juga penting ya, penting. Terus kemudian ada penyambutan ini seperti bupati itu kan nggak setiap komen ada, setiap komen ada. Jadi perlulah yang pertama yang mana yang perlu. Nah, ketika dirikan mengambil keputusan seperti itu Pak G, kira-kira di sini ya. Nah, bagaimana dengan menjalankannya itu? Semuanya intinya gini ya. Jadi kita tidak bisa dalam sebuah lembaga itu memberikan keputusan secara sepihak. Kita semuanya harus koordinasi. Ketika ada dilema-dilema, maka sebagai wakil kepala sekolah itu pun tidak bisa langsung harus begini, tidak. Tapi kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk stabilan bagaimana keberlangsungan yang ada di suatu lembaga. Koordinasi itu bagi saya merupakan kunci untuk bagaimana proses berjalannya sebuah kebijakan itu bisa diterima oleh baik dari teman-teman itu sendiri dan kita mengamankan sebuah kebijakan itu
kita tidak bisa berjalan sendiri, harus selalu koordinasi sehingga nanti ada titik temu yang mana ini pun bisa jalan, yang sana itu bisa. Dan banyak contoh konkretnya sekali yang selama ini sudah saya gunakan, contoh seperti pelaksanaan perlombaan di BCC. Nah ini kan juga menyita waktu. Sementara banyak yang mengeluh dan sebagainya. Oh ini bagaimana kalau nanti kita ikut di BCC itu kan KPM-nya juga terganggu. Mau tidak mau bapak ibu guru harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan sebagainya. Nah di situ ya dilema kan itu. Maka kembali lagi pada langkah awal, apa yang bisa kita lakukan hari ini yang kita selesaikan. Kita komunikasi lagi, selagi bisa untuk ada penundaan besok katakan ya, besok lah kita selesaikan. Kembali kepada skala prioritas tadi. Jadi kadang kita juga repot juga satu sisi untuk selalu bisa berjalan secara efektif, yang satu sisi itu harus terselesaikan. Ya dan untuk kemungkinan contoh lagi, ini ada proses KPM yang mana ada perobatan rehab ya, bukan perobatan, tapi ada rehab kelas. Contoh ini ada rehab kelas. Ini bagaimana ini nanti? Maka ketika di sini pun dilema, ketika saya menggunakan waktu giliran, kita pakai waktu 25 menit, katakan dari 1 jam, maka itu ketika saya lakukan dengan guru yang mengajar di kelas lain itu menjadi bentrok. Maka ini kemudian saya konsultasikan, bagaimana Pak kalau seperti ini nanti malah kondisinya tidak kondusif di pembelajarannya, pertukarannya jam, sehingga setelah komunikasi melalui grup WhatsApp ataupun kita ketemu langsung, kemudian Bapak Kepala Sekolah memberikan saran. Kalau begitu kita pakai yang satu pembelajaran tatap muka dan kemudian yang kelas lain itu pembelajaran secara daring, dan nanti akan bergilir untuk pertemuan berikutnya seperti itu supaya pembelajaran KPM tetap bisa berjalan. Berapa kelas Pak itu Pak? Itu 2 kelas, sehingga nanti kita butuh 2 kelas itu untuk yang bergeser. Contoh yang ada ini kan 10-1, 10-2 ini pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk 10-3 dan 10-4 ini pembelajaran secara daring. Di situ supaya tetap terjadi pembelajaran, maka kami himbau untuk Bapak Ibu guru yang menyiapkan tugas-tugas yang harus diselesaikan atau terkait dengan pembelajaran secara daring. Jadi efeknya rehab itu Pak ya. Jadi beralih ke ada pergantian ini daring luringnya dia yang 4 kelas jadi seperti itu. Nah kira-kira Pak Yansi ya, yang dengan anggap efektif tadi Pak dari pengambilan keputusan itu tidak merugikan. Nah efektif itu tidak merugikan dari berbagai pihak. Dari anak-anak juga satu ya tetap melaksanakan KPM, Bapak Ibu guru juga tidak carut-marut dalam membagi jamnya, tetap sesuai dengan jam itu. Kemudian secara daring juga dilaksanakan, secara tatap muka pun tetap bisa dilaksanakan. Berarti dua pihak itu sama-sama diuntungkan gitu Pak ya? Ya sama-sama bisa berjalan. Sama-sama kepentingannya itu terpenuhi gitu ya. Mungkin Pak ya, tantangan terbesar sebagai wakil guru Pak? Tantangan terbesar itu apa ya? Keadilan seperti itu. Ya keadilan. Jadi kita ketika dituntut keadilan antara teman yang PTT sama yang PR itu gimana ya? Kita harus menjalankan. Kalau kita berpatok pada sebuah peraturan, maka saya juga tidak akan jalan bisa sempurna, tidak jalan. Kalau kita berdasarkan perasaan juga tidak jalan, sama. Perasaan tidak jalan, berdasarkan peraturan juga tidak jalan. Jadi ada kolaborasi di sana. Dimana ya, contoh ya, dalam pembagian jam teman-teman yang DPP itu kalau kita punya katakan dikasih 14 jam, kemudian kita kasih waktu selama 4 hari, itu juga kasihan kan? Kasihan karena ya itu tadi. Jadi belajar untuk
bertindak seadil-adilnya, ini harus juga kolaborasi antara peraturan dan perasaan. Oh, Kolaborasi. Perasaannya. Jadi gini Pak ya, kalau saya tangkap tadi ya, berarti ada tantangan jenengan terbesar itu kan berada pada keadilan, tapi sama perasaannya tadi nih, kasihan, oh seperti ini, apa nggak pesan no, kalau jamnya segini tapi diberi waktu seperti itu ya. Jadi perlu adanya kolaborasi tadi nih ya Pak, saya bilang ya, antara peraturan sama perasaan. Oh mantap sekali nih Pak. Perlu perhatian antara peraturan sama perasaan. Nah, ketika jenengan menyelesaikan ada kasus atau masalah seperti itu Pak, untuk waktu penyelesaiannya Pak, jedanya itu bagaimana? Kalau skala waktu kita punya prioritas. Jadi prioritas lagi. Jadi dalam pekan ini semuanya ini kita sampaikan secara umum. Kalau ada yang mengusulkan ini sebagai itu kita terima. Tapi kalau sudah waktunya, deadline-nya, contoh tanggal 17 Juli itu sudah masuk, maka sudah tidak ada lagi perubahan dalam jadwal itu. Maka kita untuk persiapannya 1 bulan sebelumnya kita sudah sampaikan. Kemudian ada sekali lagi, oke, bisa berpikir dalam 2 pekan ke depan. Untuk berikutnya sudah deadline, maka tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Karena kan ada salah satu guru yang ngajar di sana. Maka ini diselesaikan terlebih dahulu. Maka dalam penataan di jam pembelajaran itu sudah jauh-jauh sebelumnya kita sudah rencanakan. Sehingga kalau sudah nyampe di waktunya, ya sudah. Jadi yang kemudian saya pakai adalah peraturan itu. Kalau sudah waktunya 2 hari di sini, ya sudah. Kalau 3 hari di sini, ya sudah 3 hari itu harus diselesaikan. Seperti itu. Jadi tergantung dari sifat kasusnya gitu ya. Kalau butuh penyelesaian cepat di saat itu juga. Ya. Tapi kalau bisa dikerjakan secara agak kelonggaran mungkin kurang dari 1 bulan ya diselesaikan dari 1 bulan gitu. Nah, yang mempermudah jenengan dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Yang paling mudah ya pendukungnya ya. Iya, pendukungnya sekali lagi di sebuah lembaga itu butuh yang namanya komunikasi. Sehingga dari jalannya ada harmonisan. Ketika komunikasi sudah terbentuk dengan baik, maka saya yakin segala sesuatunya juga bisa berjalan dengan baik. Oh, ya udah Pak, ini apalagi dalam Indonesia kan butuh penjelasan, butuh kedewasaan dalam berpikir, di mana sebenarnya kita mengabdi itu untuk siapa? Dari itu, ketika sudah menyadari itu maka akan muncul pada sebuah pemahaman. Oh iya, saya ini lagi pengabdian dalam sebuah lembaga, jadi saya harus mengikuti. Kalau sudah muncul seperti itu enak, dan munculnya ini butuh yang namanya komunikasi secara harmonis tadi. Melibatkan rasa pengabdian. Kalau sudah di istilahnya rasa memiliki, rasa memiliki seperti itu ya. Nah, terakhir ini Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat dengan petik ketika sudah menyelesaikan suatu kasus itu Pak? Menjadi pemimpin itu memang kalau gini, walaupun belum jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin itu ternyata sulit. Ternyata sulit, di mana dia harus benar-benar bisa mengkolaborasikan antara kepentingan yang mana kepentingan ini mau ke lembaga atau ke jenjang karir, peraturan atau perasaannya atau bagaimana. Jadi kalau saya lihat kembali kepada bagaimana kedewasaan dalam berpikir menghadapi segala persoalan. Yang jelas jangan mendahulukan ego. Jangan mendahulukan ego. Ojo emosi di sini. Katakan jangan emosi dulu dalam mengurusan. Karena semuanya itu karena semuanya pasti punya argumen. Kenapa ini lakukan kegiatan seperti ini? Kenapa ini begini? Oh ternyata ada historisnya. Oh iya, karena memang latar belakang dalam keluarga, maka ini tidak serta merta langsung. Wah, kamu nggak boleh tidak boleh secara langsung menjustis orang. Oh kamu tuh malas dari kayak gini. Kenapa? Yang belakangnya. Iya, contoh ada guru yang biasa terlambat dan sebagainya. Kenapa kamu terlambat aja? Oh kita lihat. Kita tetap memberikan yang namanya peringatan. Oh iya Bu, baik Bu.
busuk tapi katakan, oh ya kira-kira gimana ya, kita kasih solusi atau kita kasih penjelasan. Kalau masih seperti itu, maka kemudian yang terjadi adalah sebagaimana peraturan itu. Sekian kali tidak masuk, maka ada sanksi apa dan sebagainya. Tapi untuk lebih enaknya ya kita belajar untuk menjadi bapak. Ya, ini memang nggak mudah untuk belajar jadi bapak. Sebagai orang tua Pak, Iya, ngomong. Nah, ya usahakan kalau kita jadi orang tua itu semuanya merasa dekat, semuanya merasa disayangi. Dan ini memang butuh belajar, nggak bisa secara instan ya, secara instan terus jadi bapak nggak bisa, semuanya butuh proses. Banyak sekali Pak ini Pak, yang saya dapatkan dari dengan ini Pak. Ternyata jadi pemimpin itu ya ada apa Pak ya, ada segi untuk ini Pak ya, untuk benar-benar jadi orang tua, Jadi orang tua itu ya, bisa ngomong yang ada di bawahannya gitu Pak ya. Saya rasa cukup Pak Usman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas ilmunya, wawasannya sudah sangat membuka sekali terkait dengan kepemimpinan ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini sudah sore Pak, saya mau pulang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya ada Pak ini Pak? Oh enggak, ini waktunya pulang sudah. Oh iya, kebetulan nih waktunya pulang sekolah anak ini Pak ya. Ini Pak ada juga dari TVP ini saya ingin mewawancari dengan selaku guru di sini deh, dan juga sebagai pembina OSIS ya. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini Pak ini saya gunakan untuk wawancara untuk ini praktek pengambilan keputusan yang ada di lingkungan penjenengan yang jenengan dalami, yang ya di OSIS itu Pak ya. Nah mungkin Pak ya di sini ya, ini kan kasus yang saya angkat atau yang saya bahas ini kan terkait dengan dilema etika atau bukan moral. Dilema etika itu merupakan ini Pak, ada kira-kira kita dikondisikan pada suatu keadaan di mana ada nilai-nilai kebajikan itu yang saling bertentangan. Nah, nilai kebajikan mungkin Bapak kan sudah pernah ikut diseminasi saya waktu itu ya, kan ada nilai keadilan, kemanusiaan, gotong royong dan sebagainya. Nah, untuk dilema etika itu kita dihadapkan pada suatu masalah atau suatu kasus di mana benar lawan benar, seperti itu. Ada sesuatu yang benar tapi bertentangan. Kalau rujukan moral, nah itu ada yang benar dan juga salah. Jadi kebalikannya dari dilema etika. Nah kira-kira ini Pak ya, di OSIS sendiri yang jenengan dalami ya sebagai pembina OSIS di sini, sebagai pemimpinnya anak-anak, perwakilan anak-anak di sekolah itu, pernah nggak jenengan ini mengalami dilema etika? Oh, biasanya kita pernah. Jadi mungkin ada sebuah kasus ya. Jadi kasusnya iya, mungkin ada seperti OSIS gitu. ya, seperti kemarin seperti mau LDKS itu anak-anak sendiri bersepakat untuk membuat kaos. Oh, dari anak OSIS sendiri ya? Mungkin membuat kaos satu. Ini ada kasus itu ada beberapa anak yang tidak membayar kaos. Mungkin Anak OSIS itu ada berapa ya sebanyak Pak? ada 60-an. 60-an? Jadi untuk apakah ini identifikasi yang dilema etika atau bersikap moral, mungkin seperti ini. Ada anak itu yang mampu membayar tapi tidak mau membayar. Ada anak yang mampu membayar tapi tidak mau membayar. Yang satunya mungkin ada anak yang mau membayar tapi tidak mampu. Nah, ini mungkin jenengan tadi itu ya, berarti dari dua hal tadi itu jenengan bisa mengidentifikasinya Ya. itu ya, berarti dua identifikasi itu tadi ya, dari kasusnya LDKS tadi itu ya. Yang satunya mampu tapi tidak mau membayar. Yang kedua anaknya Mau tapi tidak mampu membayar. Nah, mungkin ini Pak, salah satu dari ini yang
tapi tidak Nah, mampu betul membayar. sekali. Berarti ada anak yang mau ikut LGKS tetapi tidak mampu untuk membayar. Bukan membayar JKS ini kaos, untuk Kaosnya. membuat kaos dengan kesepakatan anak-anak Oh, semua. anak sendiri berarti ini yang buat ya, bukan dari sekolah. Kan sekolah tidak ada urusannya dalam keuangan. Oh, berarti ini lepas dari sekolah ya. Lepas Jadi dari sekolah. kesepakatannya anak OSIS sendiri. Nah, kaitannya dengan masalah yang tadi Pak, ada dua anak yang belum mampu bayar ya Pak ya, bayar kaosnya tadi ya. Nah, kira-kira ini Pak ya, bagaimana langkah, bagaimana pengambilan keputusan dengan sebagai pemimpinnya di sini ya, sebagai pembina OSISnya di sini ya Pak ya. Di sini ada dilemanya, yaitu ketika kita harus bertindak adil, yaitu semuanya kan harus membayar kaosnya sendiri. Itu dari harus adil ya, itu kalau idealisnya ya. Terus ada yang tetapi kita lihat keadaan siswanya yang tidak sama. Ada anak yang mampu, ada anak yang kurang mampu. Berarti ada dua nilai yang berseberangan nih, bertentangan ya. Satunya berarti tadi adil ya, keadilan. Adil. Terus yang satu Yang itu satunya ada keadaan yang tidak sama dari beberapa anak. Mungkin anak yang belum membayar ini bisa jadi anaknya memang belum mampu untuk membayar. itu jadi keadaan ekonominya. Keadaan. Kasihan gitu ya. Jadi ada dua nilai yang bertentangan. Nah, kira-kira nih Pak ya, langkah apa Pak ini nanti yang dengan tempuh nanti kalau dihadapkan dengan kasus yang seperti ini? Yang pertama biasanya kita panggil yang bersangkutan, memang apakah benar tidak mampu menyelesaikan. Kalau anak yang dengan Ini panggil, anaknya, terus secara yang indah kedua, gitu ya. Secara intinya yang kedua kita panggil tim inti atau pengurus harian OSIS. Siapa tahu mereka juga memiliki solusi daripada anak yang tidak mampu. Jadi OSIS itu ada hariannya ya, ada Ada timnya pengurus hariannya yaitu ketua, ketua satu, ketua dua, sekretaris, satu dua, bendahara. sekitar 6 orang itu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ini Pak ya. Kira-kira ini Pak ya, hal apa hal yang dianggap efektif selama ini Pak dalam pengambilan keputusan itu? Kita memang ya paling efektif itu koordinasi sama komunikasi. Kita bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan anak-anak sehingga anak apapun yang terjadi semuanya dikomunikasikan sehingga tidak menjadi seperti bola salju jika ada masalah-masalah semakin besar. Besar gitu kan ya. Jadi secepat mungkin masalah itu cepat Bisa selesai. diselesaikan. Gitu ya rasanya. Nah, mungkin Pak ya dalam menghadapi pengambilan keputusan tadi dengan itu ada tantangan-tantangan ya. Kira-kira tantangan apa Pak yang terbesar itu Pak dalam proses itu? Tantangan paling utama itu ya sebenarnya keadaan ekonomi. Oh, Ya, soalnya kadang-kala beberapa anak itu yang harusnya bisa bekerja di kegiatan OSIS ternyata banyak juga yang harus bekerja di rumah. Nah kita sekolah mulai pagi sampai jam 3. Ya, selain itu terkadang padahal semua siswa itu kan memiliki hak yang sama. Sedangkan mereka punya keadaan ekonomi yang itu yang ada. jadi kalau bisa saya tangkap tantangan terbesarnya itu berada pada ekonomi Pak ya. Terus mungkin waktu ya Pak ya tadi ya. Anak-anak tadi seharusnya sudah bisa bermain, anak tadi, tapi dia mampu meluangkan waktunya di sekolah. Oke, jadi anak juga punya hak yang sama tadi ya. Totalitasnya ini ya dari tiap anak itu. Jadi anak-anak OSIS itu memang anak-anak pilihan Pak ya. Anak Di dia antara memang anak-anak karena juga anak OSIS itu kan juga dengan seleksi juga. Jadi ada seleksinya maksudnya. seleksi OSIS itu ya. Seleksi. Pengurus OSIS. Sama MPK juga ya Pak. Ya, dan juga Nah, dalam penyelesaian misalkan tadi ada kasus tadi ya seperti anak yang ini membuat kesepakatan membuat kaos tadi ya Pak ya seperti itu. Nah kira-kira ya, apakah ada jadwal tertentu ketika dengan pengambilan keputusan seperti itu? Mungkin ada kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang lain juga ya.
penting dan genting masalah. Kalau memang masalah ini genting, maka seperti dalam keadaan yang mendesak, maka harus diselesaikan di tempat itu pada waktu itu. Tapi kalau memang tidak genting dan harus berkaitan dengan banyak pihak, ya kita harus menggunakan jangka waktu. Nah, mungkin hari ini kita menyelesaikan apa, hari ini selanjutnya kita menyelesaikan apa, sehingga bisa semuanya total bisa terselesaikan. Berarti tergantung dari jenis kasusnya yang jenengan hadapi gitu. Kalau memang bisa diselesaikan, diselesaikan di waktu itu, di tempat itu gitu. Tapi kalau nanti kasusnya itu melibatkan pihak yang lain atau pihak-pihak tertentu gitu, berarti bisa diselesaikan dengan jangka waktu tergantung dari kasusnya. Berikutnya apa ini Pak ya? Faktor-faktor untuk membantu jenengan dalam pengambilan keputusan. Yang paling penting itu satu, ini kan kekuatan dalam organisasi, kedewasaan anak-anak berorganisasi. Karena di organisasi OSIS itu kita sangat menekankan kemampuan berorganisasi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menghadapi sebuah masalah atau apa, itu kita ada aturan-aturan yang harus ditaati seperti aturan. Sehingga kedewasaan dari berorganisasi itu sangat membantu kita. Anak-anak SMA itu sudah, saya rasa dalam berpikir sudah dewasa gitu. Sudah ini ya, sudah kemampuannya untuk berorganisasi sudah lebih tinggi ya Pak ya. Jadi proses itu berarti bisa digunakan untuk sebagai ajang berorganisasinya siswa untuk mengeluarkan pendapat ya dalam masyarakat. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Dari penyelesaian kasus mungkin yang pernah jenengan hadapi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Anda petik ketika sudah menyelesaikan sebuah kasus? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling utama adalah komunikasi sama kolaborasi. Dua kali itu Pak ya, yang utama sangat mempermudah kita menyelesaikan. Karena apapun yang terjadi, jika komunikasi kita baik, apapun yang terjadi pasti sangat mudah untuk selesai. Jadi dua kali ya yang mendasari pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Satu komunikasi, yang kedua adalah kolaborasi. Oke, terima kasih Pak Titis atas waktunya sudah membantu saya dalam memberikan wawasan terkait dengan pengambilan keputusan di OSIS. Sekali lagi terima kasih Pak. Belajar Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dian. Selamat siang Bu nggih. Mohon Siang. maaf Bu nggih, mengganggu waktu nih panjenengan di sini. Ini ada suara dabingan dengan suara ini Bu. Mau Jumatan ini Bu. Iya ya. Gini Bu ya, ini saya mau meminta waktu panjenengan dengan posisi panjenengan sebagai pemimpin di SD gitu ya. Kalau boleh tahu SD mana Bu nggih lebih tepatnya itu? SDN 1 Kuwurejo. SDN 1 1 Kuwurejo. Nggih, Kecamatan Bluk, Kabupaten Lamongan. Oh nggih, terima kasih Bu Titin konfirmasinya. Bu Titin bersedia nggih misalkan ini saya rekam nggih Bu? Nggih, bersedia. Oke. Ini Bu ada sedikit beberapa pertanyaan yang mau saya konfirmasikan ke Bu Titin sebagai pemimpin di instansi panjenengan nggih selaku kepala sekolah. Terkait dengan pengambilan keputusan Bu, Ibu kan sebagai kepala sekolah mungkin tak lepas nggih dari suatu masalah. Jadi mungkin kebijakan panjenengan seperti apa ataupun posisi panjenengan itu nanti dalam menghadapi suatu masalah itu seperti apa. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut tidak lepas yang namanya dilema etika Bu. Jadi kita itu dihadapkan dengan nilai yang
sama-sama benar atau sama-sama benar ini saling bertentangan. Mungkin juga pernah ya terjadi di sekolah panjenengan. Siap Bu nggih? Saya mulai Siap. Bu nggih. Ada Nggih. beberapa pertanyaan Bu niki Bu. Nggih. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama Bu nggih. Selama ini bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Mungkin ya, terima kasih Bu Dian ya. Saya akan kalau ada sesuatu ya dilema etika itu dari kepribadian individu misalnya ya, dari dari Bapak Ibu guru kemungkinan itu tidak masuk sekolah tanpa seizin saya, kemungkinan itu ada kepentingan yang sangat mendesak, tetapi itu mungkin dari hati saya ya secara pribadi saya izinkan, tetapi dengan etika kita mempunyai kedisiplinan, peraturan, ya seharusnya harus izin dengan ibu kepala sekolah atau dari teman-teman. Kan sekarang ada di grup, bisa kita izin biar untuk anak-anak itu tidak terlantar. Misalnya seperti kelas 1, yaitu guru kelas 1 itu kalau tidak masuk tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah, apalagi tidak izin dengan pimpinan atau teman-teman, kemungkinan anak-anak kelas 1 kan perlu bimbingan yang khusus. Kalau datangnya terlambat juga seperti itu, jadi kita harus punya etika, izinlah setidaknya biar sekolahan itu tahu. Itu kan sudah peraturan dari kita selama untuk bekerja. Nah, kalau kita misalnya kemungkinan dari guru tersebut itu punya sesuatu yang mendadak, kemungkinan nggak bisa untuk izin, ya kita maklumi. Ya seharusnya sebagai kita seorang bekerja di instansi, ya harus ikuti aturan. Misalnya nggak bisa datang ke sekolah, kita harus izin sesuai dengan aturan yang berlaku, Bapak Ibu. Biar sekolahan juga bisa anak peserta didik tidak terlantar, bisa diisi dengan teman guru yang lain. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaannya lain. Ini Bu, kadang nilai tersebut sesuatu tersebut nggih suatu masalah, jadi mungkin yang jenengan angkat ini kan seorang guru yang ini Bu ya, yang sering datang terlambat nggih. Iya. Sering datang terlambat ataupun sering tidak masuk. Nah, kalau sesuai dengan peraturan etika kode etik guru gitu Bu ya, itu kan harus masuk nggih, harus masuk. Tapi pernah enggak panjenengan mungkin mencari latar belakang gitu, kenapa beliaunya itu sampai enggak masuk gitu Bu? Iya pernah, itu karena kemungkinan itu di rumah itu banyak pekerjaan, punya anak kecil, saya tanya itu, kenapa Ibu kok nggak sering terlambat, nggak masuk, ya. Terus kemudian saya dekati ya secara pribadi Ibu ya, jadi saya tanya, kenapa kok sering tidak masuk tanpa sepengetahuan dari kita, dari pihak sekolah. Jadi kita itu ada kemungkinan ada kendala dari keluarga Ibu ya. Keluarga itu kemungkinan punya anak kecil. Dia mungkin anaknya rewel, panas, jadi nggak sempat untuk izin. Tuh. Oh gitu. Jadi masalahnya, yang di satu sisi dia itu harus bekerja secara profesional ya Bu ya. Masuk seperti terjadwalkan gitu, terus di satu sisi dia juga punya tanggung jawab terhadap keluarga ya, mungkin ada yang terjadi sesuatu dengan anaknya gitu ya. Jadi di sini mungkin kasus tersebut nggih yang pernah jenengan alami gitu ya. Nah, ketika jenengan dihadapkan dengan kasus tersebut Bu ya, untuk pengambilan keputusan ya yang seperti kasus tadi, yang satu jenengan harus berkeadilan dengan guru-guru yang lain, guru tersebut kan harus semuanya masuk, kan ada hak-hak anak ya Bu ya yang harus dipenuhi seperti kata panjenengan tadi di kelas 1 kan butuh bimbingan khusus nggih. Guru seperti itu. Nah di satu sisi kan guru tersebut tadi kan ada tanggung jawab juga terhadap keluarga, punya anak kecil lah, punya ataupun mungkin ada masalah mungkin yang tidak diceritakan nggih dari guru tersebut. Nah, kira-kira Bu, pengambilan keputusan panjenengan dengan adanya kondisi yang seperti ini itu seperti apa Bu? Ya kita panggil secara pribadi dulu Bu, kita ajak bicara dengan baik-baik ya untuk dikondisikan biar tidak sesering mungkin dia
datang tidak terlambat, kemudian sering nggak masuk, ya kita harus bisa membagi waktu karena kita sebagai tugas ya di dinas harus kita mengondisikan bisa membagi waktu, ya seharusnya harus itu wajib ya. Kita harus bekerja dengan disiplin ya, tanggung jawab, karena kita di sekolah di situ dengan mendidik putra-putri ya. Jadi kita harus tidak semena-mena terus kita tidak sering bolos tanpa seizin. Ya itu saya dekati, kemudian saya panggil secara pribadi, saya ajak ngomong, mohon untuk himbauan Ibu Guru ya, tolong untuk diperhatikan ya, jangan seperti ini lagi, kita tingkatkan untuk kedisiplinan untuk bekerja ya, soalnya kita mendidik putra-putri orang. Terima kasih. Berarti panjenengan berarti ini Bu nggih panggil secara pribadi ke ruangan panjenengan ngoten nggih. Iya, enggak secara langsung gitu nanti. Ya. Iya, nanti kalau kita secara umum itu karena etika Bu, juga nanti juga malu dari teman-teman ya. Kita harus menghormatilah sesama. Selagi kita bisa bicarakan dengan baik-baik, kenapa tidak bisa? Kemungkinan dari situlah mungkin ada perubahan, datangnya lebih pagi. Kemudian di waktu mau nggak masuk selalu izin, itu ada perubahan Bu ya. Ya, jadi bisa saya ambil ya dari yang panjenengan katakan tadi, kalau ada guru yang bermasalah tersebut, panjenengan panggil ke ruangan panjenengan, nggih. Setelah itu betul. Jenengan tadi bilang ajak bicara dari hati ke hati, nggih. Face to face tanpa melibatkan guru yang lain. Jadi ada Bu? Supaya beliaunya tidak malu dengan teman-temannya yang lain, Bapak Ibu guru yang lain gitu Bu nggih. Iya, kita saling menghormati Bu. Biar kita tidak terlalu untuk mengumbar dari teman yang lain itu secara pribadi ya. Biar dia itu punya tanggung jawab. Seperti itu. Ya, agar terbuka hatinya gitu nggih. Secara pribadi lebih luas ngomong gitu ya. Tanpa ada tekanan nanti, biar kita sudah sama-sama dewasa, kita sama-sama sudah tahu tanggung jawab, tanpa saya harus ngomong yang kasar pun harus dimengerti dari hati, kita harus berbicara dengan baik Ibu, biar tidak tersinggung dengan sesama yang lainnya. Ya, yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang seperti bagaimana, Bu? Pengambilan yang efektif, ya misalnya ya kita sesuai dengan aturan Bapak, ya Bu. Sesuai dengan aturan yang berlaku ya, kita harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kita sebagai guru ya harus mengajar tepat waktu, jangan sampai kita anak-anak peserta didik itu tanpa menerima materi dari Bapak Ibu guru ya. Kita harus punya tanggung jawab untuk posisi. Kita sebagai pemimpin juga begitu, harus punya tanggung jawab ya, mengayomi, melindungi dari semua yang ada di lembaga sekolah. Kalau agar pembelajaran itu lebih efektif, kita saling keharmonisan ya antar sesama dengan guru, dengan murid ya, itulah biar timbul secara efektif, biar kita saling bekerja dengan enak, nyaman. Selagi kita komunikasi dengan Bapak Ibu guru kita nyaman, kemungkinan kita akan bekerja dengan enak, tanpa beban, tanpa punya kita takut atau gimana, atau punya rasa saya nggak suka dengan ini, akhirnya jadi malas untuk bekerja. Maka saya ciptakan untuk suasana keharmonisan, terutama dengan Bapak Ibu guru. Jika ada sesuatu masalah, kita selesaikan dengan bersama-sama, kita selesaikan untuk saling komunikasi, biar nanti titik masalah itu, jika kita tidak bisa menyelesaikan, kita simpulkan nanti titik temunya bagaimana, biar terjalin dengan baik Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil Bu ya, saya ambil benang merah dari yang jenengan katakan tadi. Jadi butuh satu, ada komunikasi ya Bu ya tadi. Iya, harus. Yang kedua tadi panjenengan bilang adanya kerjasama, kolaborasi ya Bu ya, dengan teman-teman guru itu ya, yang seperti itu. Jadi dua hal ini Bu ya yang jenengan katakan tadi ya efektifnya. Nah, tentunya Bu ya, dalam pengambilan keputusan itu tak lepas dari tantangan-tantangan yang jenengan hadapi.
Lah, kira-kira Bu ya, tantangan apa Bu yang pernah jenengan hadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang berdilema etika itu Bu? Yang penguasaan antara benar dengan salah, yang seperti tadi jenengan katakan menaati peraturan kan, dan penyamaan dengan Bapak Ibu guru yang lain kan ada unsur keadilan seperti itu Bu ya, misalkan Iya. Terus ada guru tadi yang sering tidak masuk, mungkin di sini kan ada kepedulian kita ya Bu ya. Jadi ada dua sisi nilai yang bertentangan itu, di mana penjenengan harus menegakkan keadilan ke sesamanya guru itu ya dengan peraturan tadi, yang satu itu dengan rasa kepedulian seperti itu. Nah, tantangannya penjenengan Bu untuk menghadapi pengambilan keputusan yang seperti itu bagaimana? Tantangan yang jenengan hadapi? Tantangan biasanya itu dari teman sejawat Bu ya. Ya, teman sejawat itu biasanya ya sama-sama teman, dia yang aktif, kemudian teman guru yang satunya lagi tidak aktif, mungkin itu dari timbul kecemburuan ya, dari itulah. Dari timbul kecemburuan itulah kemungkinan kita menimbulkan jadi aduan dari saya, kemungkinan mengadu dengan saya, terus bagaimana ini Ibu kok begini-begini sering terlambat, sering tidak masuk ya, tapi kita tetap bicarakan dengan baik-baik Ibu, biar kita nanti tidak timbul kecemburuan antar satu dengan lain ya, kita bicarakan ya bersama-sama. Di waktu kita rapat, kita sebagai seorang pemimpin ya wajib menegurnya tidak secara kasar Ibu ya, kita harus secara dengan hormat, kita secara menghargailah satu sama lain biar untuk mengerti. Kita misalnya harus untuk kedisiplinan, terutama saya tekankan untuk di waktu untuk rapat ya, saya tekankan untuk kedisiplinan, berangkat lebih awal sebelum anak-anak itu, pokoknya jam 7 kurang seperempat itu harus kita datang lebih awal lah, jangan sampai anak itu berkeliaran. Itu untuk yang pertama, kedisiplinan waktu. Terus kemudian jangan terlalu sering bolos, karena itu juga nanti sangat mengganggu dengan teman-teman, timbul kecemburuan lah. Itulah. Berarti tantangan terbesar yang jenengan hadapi itu kecemburuan sosial antara Bapak Ibu guru itu sendiri nggih. Iya, betul. Itu nanti saya kemungkinan ya pakai Ibu. Jadi dari situlah ada yang disiplin ya. Jadi kita sama-sama dewasa lah, kita sama-sama tahu tanggung jawab, tupoksinya ya kita harus mengerti. Ya mungkin saya kewajiban menegur dari Bapak Ibu guru yang kurang disiplin, tapi ya secara hormat Ibu, tidak semena-mena kita seorang pemimpin saya pemimpin harus sekeras gini, harus gini, tidak Ibu. Tapi dengan selangnya waktu kita diajak bicara dengan baik, mungkinan dia juga menghargai dan menghormati dengan apa yang saya sampaikan, akhirnya mungkin itu timbul dari hati, tepat waktu ya, seperti itulah Ibu untuk berangkat, kemudian ya lebih maju lagi ya. Kita sebagai pengajar. Benar sekali Bu nggih. Apa yang jenengan katakan tadi nggih. Nah, dalam ini Bu, dalam penyelesaian atau jenengan penyelesaian sebuah masalah nggih. Apakah jenengan ini ada deadline waktu Bu, atau jenengan jadwalkan secara tertentu gitu untuk penyelesaian waktu itu? Penyelesaian suatu masalah itu. Ya, kita lihat masalahnya, selaginya kita masalah bisa secara berkala ya, kita selesaikan secara langsung. Misalnya tidak kita selesaikan ya dengan menggunakan waktu, jangka waktu ya. Kita bagaimana kan diskusikan jangka waktu, misalnya kita ajak, kemungkinan saya kasih ada senggang waktu biar ada perubahan. Kemudian saya ajak di ruangan khusus seperti itu, kemungkinan untuk biar mengerti. Ya jika masalah senggang waktu itu ada jangkanya, kemungkinan kalau kita tidak bisa menyelesaikan, saya juga punya pimpinan Ibu ya. Oh gitu. Iya, nanti kita sharing lah dengan pimpinan atasan kita punya Bapak Korwil. Jika guru tersebut bandel atau bagaimanapun, yuk kita sharing bagaimana solusinya untuk menyelesaikan itu. Tapi selaginya kita bisa selesaikan, kenapa tidak kita selesaikan secara baik-baik Ibu? Itulah. Tapi untuk selama ini, selama ini saya menjabat menjadi pemimpin, ya alhamdulillah Bapak Ibu, semua Bapak Ibu guru selalu disiplin, tepat waktu ya. Faktor yang mempermudah jenengan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Bu? Ada faktor-faktor pendukung lah.
Ya ada, kita harus ada dari teman sejawat, dari teman-teman guru, kemudian dari komite, dari tokoh masyarakat. Kita harus dari faktor itulah mendukung. Kita harus sering-sering sharing dari pimpinan lah. Kita punya Bapak Korwil, dari pengawas. Ya itu mungkin faktor yang tidak bisa saya selesaikan loh. Dari situlah tapi saya sering selalu komunikasi dengan Bapak Komite, Kepala Desa, terus tokoh masyarakat dan juga wali murid, Ibu. Jika ada sesuatu yang berkendala untuk putra-putrinya, kita selesaikan dengan kebersamaan, kita berkomunikasi, entah itu ada jadwal untuk pertemuan khusus sebelum pertemuan wali murid ya. Terakhir ini Bu. Nah, pembelajaran apa Bu yang dapat jenengan petik dengan adanya pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu Bu? Yang dapat jenengan, pengalaman apa yang jenengan dapatkan ngoten ya. Banyak sekali Bu, banyak sekali ya pembelajaran ya, dari itulah pengalaman kita sehari-hari ya. Maka saya terapkan itu di lingkungan kerja, setiap ada kesulitan pasti kita dapat diselesaikan. Ya, dari keterbukaan, kebersamaan, kekeluargaan itu tetap saya jalin. Dari yang saya petik itu banyak, nanti tambah kita lebih dekat gitu. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya telah berkenan sharing lah pengalaman panjenengan sebagai pemimpin di SD Panjenengan. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita ketemu secara luring Bu untuk sharing lebih banyak lagi tentang monggo saya ya, nanti kalau ada waktu ya silahkan, saya lebih senang berbagi pengalaman Ibu ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu. Saya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.